Asal-usul suku. Ya, Karo merupakan suku bangsa asli yang bermukim di pesisir timur Sumatera atau bekas wilayah Keresidenan Sumatera Timur, dataran tinggi Karo, Sumatera Utara, Indonesia. Suku ini salah satu suku terbesar di Sumatera Utara dan dijadikan salah satu nama kabupaten di wilayah yang mereka diami atau dataran tinggi Karo yang bernama Kabupaten Karo. Pakaian adat suku Karo didominasi oleh warna merah serta hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Suku Karo bisa disebut suku Batak Karo dikarenakan banyaknya marga, kekerabatan, kepercayaan, dan geografis domisilinya yang dikelilingi oleh etnis-etnis Batak. Orang Karo menamakan diri Kala Karo. Orang di luar Karo dan tidak mengenal Karola yang memanggil mereka dengan Batak Karo. Benar atau tidak Karo ini disebut Batak? Tergantung persepsi Batak yang ditawarkan. Karena jika konsep Batak yang ditawarkan adalah Batak yang didasarkan pada hubungan vertikan atau genealogi keturunan darah, seperti yang berlaku di Toba Batak, bahwa si Raja Batak merupakan nenek moyang bangsa Batak, maka Karo bukanlah Batak. Ini disebabkan eksistensi Karo yang telah teridentifikasi lebih awal dibandingkan kemunculan si Raja Batak ini. Atau Karo jauh sudah ada sebelum kemunculan si Raja Batak di abad ke-13 Masehi. Ya, berdasarkan fakta sejarah, logika, tradisi di Karo, dan suku-suku lain yang disebut Batak. Namun bila Batak didasarkan pada kekerabatan horizontal atau seperti solidaritas, teritorial, dan geografis, maka Karo merupakan bagian dari Batak. Masa Kerajaan Karo. Ya, Kerajaan Haru Karo atau Kerajaan Aru mulai menjadi kerajaan besar di Sumatera. Tidak diketahui secara pasti kapan berdirinya. Namun Brahmaputra dalam bukunya Karo dari zaman ke zaman menyatakan bahwa pada abad 1 Masehi sudah ada kerajaan di Sumatera Utara yang mempunyai raja bernama Palangan. Menilik dari nama bahasa yang berasal dari suku Karo. Mungkinkah pada masa itu kerajaan Haru sudah ada? Hal ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Kerajaan Haru Karo tumbuh dan kembang bersamaan dengan kerajaan Majapahit, Sriwijaya, Johor, Malaka, dan Aceh. Terbukti kerajaan Haru pernah berperang dengan kerajaan tersebut. Kerajaan Haru pada masa keemasannya, pengaruhnya tersebar dari Aceh Besar sampai Sungai Siak di Riau. Suku Karo di Aceh Besar dalam bahasa Aceh disebut Kare. Keberadaan suku Haru Karo di Aceh diakui oleh H. Muhammad Said dalam bukunya berjudul Aceh Sepanjang Abad 1981. Ia menekankan penduduk asli Aceh Besar merupakan keturunan mirip Batak, tapi tidak dijelaskan keturunan dari Batak mana masyarakat asli tersebut. H.M. Zainuddin dalam bukunya Tarik Aceh dan Nusantara 1961 menyatakan, di lembah Aceh Besar terdapat kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Karo. Disebutkan juga penduduk asli atau bumi putra dari kedua puluh mukim bercampur dengan suku Karo. Brahmaputra dalam bukunya Karo Sepanjang Zaman menyatakan bahwa raja terakhir suku Karo di Aceh Besar adalah Manang Ginting Suka. Nah teman, kelompok Karo di Aceh berubah nama menjadi kaum Lerotoi atau kaum 300. Penamaan ini terkait dengan peristiwa perselisihan antara suku Karo dan suku Hindu yang disepakati dengan Perang Tanding. Sebanyak 300 orang suku Karo hendak berkelahi dengan 400 orang suku Hindu, bertempat di suatu lapangan terbuka. Perang tanding ini bisa didamaikan, dan sejak itu suku Karo disebut sebagai kaum 300 dan kaum Hindu disebut kaum 400. Di kemudian hari, terjadi pencampuran antara suku Karo dengan suku Hindu. Mereka disebut sebagai kaum Jasandang. Golongan lainnya adalah kaum Imaumpeut dan kaum Tokbate. Ya, merupakan campuran suku pendatang seperti kaum Hindu, Arab, Persia, dan lainnya.
Wilayah suku Karo. Sering terjadi kekeliruan dalam perbincangan sehari-hari di masyarakat bahwa Tanah Karo diidentikan dengan Kabupaten Karo. Padahal Tanah Karo jauh lebih luas daripada Kabupaten Karo karena meliputi Kabupaten Karo. Iya, Kabupaten Karo terletak di dataran tinggi Tanah Karo. Kota yang terkenal adalah Brastagi dan Kabanjahe. Brastagi salah satu kota turis di Sumatera Utara yang terkenal dengan produk pertaniannya unggul seperti buah jeruk dan produk minuman terkenal, yaitu sebagai penghasil markisa jus yang terkenal sampai seluruh Nusantara. Ya, mayoritas suku Karo tinggal di daerah pegunungan, yaitu di daerah Gunung Sinabung dan Gunung Sibayak yang disebut sebagai atau Tanah Karo Simalem. Nah teman, terdapat keunikan-keunikan pada masyarakat Karo, baik dari geografis, alam, maupun bentuk masakan. Masakan Karo yang unik disebut trites. Trites ini disajikan pada pesta budaya seperti pesta pernikahan, pesta memasuki rumah baru, dan pesta tahunan yang bernama kerja tahun. Trites ini berbahan dari isi lambung sapi atau kerbau yang belum dikeluarkan sebagai kotoran. Bahan inilah yang diolah sedemikian rupa, yang dicampur bahan rempah-rempah, sehingga aroma tajam pada isi lambung berkurang dan dapat dinikmati. Masakan ini merupakan makanan favorit suguhan pertama yang diberikan kepada yang dihormati. Iya, pendiri kota Medan merupakan seorang putra Karo yaitu Guru Patimpus Sembiring Pelawi. Lahir di Aji Jahe, hidup sekitar akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Medan diambil dari kata Madan. Sebelum Guru Patimpus Sembiring Pelawi memeluk agama Islam, dia merupakan seorang yang mempunyai kepercayaan Pamena. Guru Patimpus Sembiring Pelawi menikah dengan seorang putri Raja Pulo Brian, serta mempunyai 2 anak laki-laki, masing-masing bernama Kolok dan Kecik. Setelah menikah, Guru Patimpus Sembiring Pelawi dan istrinya membuka kawasan hutan di Sungai Deli dan Sungai Babura. Selanjutnya menjadi Kampung Medan. Tanggal kejadian ini biasa disebut sebagai 1 Juli 1590 yang diperingati sebagai hari jadi kota Medan. Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Galang, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan STM Hilir, Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Sibiru-Biru, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Langkat, Kabupaten Aceh Tenggara. Tanah Karo di Kabupaten Aceh Tenggara meliputi Kecamatan Lau Sigala-gala atau Desa Lau Deski, Lau Perbunga, Lau Kingga, Kecamatan Simpang Simadam. Kabupaten Dairi. Wilayah Kabupaten Dairi sangat subur dengan kemakmuran masyarakatnya melalui perkebunan kopi yang sangat berkualitas. Sebagian Kabupaten Dairi yang merupakan bagian Tanah Karo, Kecamatan Tanah Pinem, Kecamatan Tigalingga, Kecamatan Gunung Sitember. Kota Binjai. Kota Binjai merupakan daerah yang dekat dengan kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Marga. Suku Karo mempunyai adat yang dikenal dengan nama Marga Silima, Tutur Siwalu, dan Rakut Sitelu. Merga disebut untuk laki-laki, untuk perempuan disebut Bro. Merga atau Bro ini disandang di belakang nama seseorang. Merga dalam masyarakat Karo terdiri dari 5 kelompok atau merga silima. Kelima merga tersebut adalah Karo-Karo, Barus, Bukit, Guru Singa, Kaban, Kacaribu, Surbakti, Sinulingga, Sitepu, dan lain-lain. Jumlahnya 18. Tarigan, Bondong, Gana-Gana, Gerneng, Purba, Sibero, dan lain-lain. Jumlahnya 13. Ginting, Munte, Saragi, Suka, Ajar Tambun, Jadi Bata, Manik, dan lain-lain. Jumlahnya 16. Sembiring. Sembiring si Banciman Biang atau sembiring yang boleh makan anjing. Keloko, Sinulaki, Kembaren, Sinupayung, jumlahnya 4.
Sembiring Simantangken Biang atau sembiring yang tidak boleh makan anjing, Brahmana, Depari, Meliala, Pelawi, dan lain-lain. Jumlahnya 15. Perangin-angin, bangun, kacinabun, perbesi, sembayang, pinem, sinurat, dan lain-lain. Jumlahnya 18. Total semua sumberga adalah 84.